Imam Mahdi adalah sosok yang dinantikan oleh umat Islam sebagai penyelamat di akhir zaman. Keyakinan akan kemunculan Imam Mahdi ini memiliki akar dalam hadis-hadis Nabi Muhammad SAW dan telah menjadi bagian dari eskatologi Islam. Kronologi kemunculan Imam Mahdi. Menurut keyakinan umat Islam, kemunculan Imam Mahdi akan terjadi pada akhir zaman ketika dunia dipenuhi dengan kezaliman, kefasikan, dan kekacauan. Berikut adalah kronologi kemunculan Imam Mahdi berdasarkan tradisi Syiah dan Sunni. Tanda-tanda akhir zaman. Sebelum kemunculan Imam Mahdi, akan terjadi berbagai tanda-tanda akhir zaman, seperti munculnya Dajjal, turunnya Nabi Isa, dan keluarnya Ya'juj dan Ma'juj. Kemunculan Imam Mahdi. Imam Mahdi akan muncul di Mekah, tepatnya di Masjid Al-Haram, dan akan membayat, mengambil sumpah setia dari para pengikutnya. Ia akan memimpin umat Islam untuk melawan kezaliman dan menegakkan keadilan. Perlawanan terhadap kezaliman. Imam Mahdi akan memimpin perang melawan kekuatan-kekuatan kezaliman yang ada di dunia, termasuk Dajjal dan para pengikutnya. Penegakan keadilan. Setelah mengalahkan kekuatan-kekuatan kezaliman, Imam Mahdi akan menegakkan keadilan dan membenahi tatanan dunia yang rusak. Turunnya Nabi Isa. Nabi Isa akan turun ke bumi dan membantu Imam Mahdi dalam menjalankan pemerintahan yang adil. Kemenangan umat Islam. Di bawah kepemimpinan Imam Mahdi dan Nabi Isa, umat Islam akan mencapai kemenangan dan keadilan akan ditegakkan di seluruh dunia. Perbedaan pandangan. Meskipun ada kesamaan dalam keyakinan akan kemunculan Imam Mahdi, terdapat perbedaan pandangan antara tradisi Syiah dan Sunni tentang detail kronologi dan karakteristik Imam Mahdi. Dalam tradisi Syiah, Imam Mahdi diyakini sebagai imam ke-12 yang telah disembunyikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan akan muncul kembali sebagai penyelamat umat Islam. Dalam tradisi Sunni, Imam Mahdi diyakini sebagai sosok yang akan muncul di akhir zaman untuk memimpin umat Islam dan menegakkan keadilan. Dalam kedua tradisi tersebut, kemunculan Imam Mahdi diyakini sebagai tanda kemenangan umat Islam dan penegakan keadilan di seluruh dunia. Menurut keyakinan umat Islam, kemunculan Imam Mahdi akan didahului oleh beberapa tanda-tanda yang menunjukkan bahwa akhir zaman sudah dekat. Berikut adalah beberapa tanda-tanda yang sering disebutkan. Perang dan kekacauan. Dunia akan dipenuhi dengan perang, kekacauan, dan ketidakstabilan politik. Kefasikan dan kemaksiatan. Manusia akan semakin jauh dari ajaran agama dan melakukan berbagai macam kefasikan dan kemaksiatan. Munculnya Dajjal, sosok yang dianggap sebagai antikristus dalam tradisi Islam, akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Turunnya harga. Harga barang-barang akan turun drastis, tetapi tidak ada yang mau membeli karena tidak ada kepercayaan dan kestabilan ekonomi. Banyaknya fitnah. Fitnah dan konflik akan semakin banyak dan semakin kompleks, sehingga sulit untuk mengetahui siapa yang benar dan siapa yang salah. Ciri-ciri Imam Mahdi diyakini memiliki beberapa ciri-ciri yang membedakannya dari orang lain. Berikut adalah beberapa ciri-ciri yang sering disebutkan, nama dan nasab. Nama Imam Mahdi sama dengan nama Nabi Muhammad SAW, yaitu Muhammad bin Abdullah. Keturunan Nabi Muhammad. Imam Mahdi adalah keturunan Nabi Muhammad SAW dari garis keturunan Fatimah dan Ali bin Abi Thalib. Pengetahuan dan kebijaksanaan. Imam Mahdi memiliki pengetahuan dan kebijaksanaan yang luas dan mendalam. Keadilan dan kesabaran. Imam Mahdi memiliki sifat adil dan sabar dalam menjalankan pemerintahan dan menyelesaikan masalah. Peran Imam Mahdi diyakini memiliki peran yang sangat penting dalam menegakkan keadilan dan membenahi tatanan dunia yang rusak.
Berikut adalah beberapa peran yang sering disebutkan. Memimpin umat Islam. Imam Mahdi akan memimpin umat Islam untuk melawan kezaliman dan menegakkan keadilan. Menegakkan syariat Islam. Imam Mahdi akan menegakkan syariat Islam dan menjalankan pemerintahan berdasarkan ajaran agama. Membuat dunia lebih baik. Imam Mahdi akan membuat dunia lebih baik dan lebih adil, sehingga manusia dapat hidup dengan tenang dan damai. Dengan demikian, kemunculan Imam Mahdi diyakini sebagai tanda kemenangan umat Islam dan penegakan keadilan di seluruh dunia. Imam Mahdi memiliki beberapa tugas dan tanggung jawab yang sangat penting dalam menegakkan keadilan dan membenahi tatanan dunia yang rusak. Berikut adalah beberapa tugas dan tanggung jawab yang sering disebutkan: menghancurkan kezaliman. Imam Mahdi akan menghancurkan kezaliman dan penindasan yang ada di dunia. Menegakkan keadilan. Imam Mahdi akan menegakkan keadilan dan membenahi tatanan dunia yang rusak. Mengembalikan kemuliaan Islam. Imam Mahdi akan mengembalikan kemuliaan Islam dan meninggikan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Membuat dunia lebih baik. Imam Mahdi akan membuat dunia lebih baik dan lebih adil, sehingga manusia dapat hidup dengan tenang dan damai. Dukungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Imam Mahdi diyakini akan mendapatkan dukungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Berikut adalah beberapa bentuk dukungan yang sering disebutkan. Pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Imam Mahdi akan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menghadapi musuh-musuhnya. Kekuatan dan kemampuan. Imam Mahdi akan diberikan kekuatan dan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Petunjuk dan bimbingan. Imam Mahdi akan mendapatkan petunjuk dan bimbingan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menjalankan pemerintahan dan menyelesaikan masalah. Akhir dari masa Imam Mahdi. Masa Imam Mahdi diyakini akan berakhir setelah beberapa tahun dan kemudian akan terjadi beberapa peristiwa yang sangat penting. Berikut adalah beberapa peristiwa yang sering disebutkan. Turunnya Nabi Isa. Nabi Isa akan turun ke bumi dan membantu Imam Mahdi dalam menjalankan pemerintahan. Kemenangan umat Islam. Umat Islam akan mencapai kemenangan dan keadilan akan ditegakkan di seluruh dunia. Akhir dari Dajjal. Dajjal akan dikalahkan dan tidak akan ada lagi kezaliman dan penindasan di dunia. Masa keemasan. Dunia akan memasuki masa keemasan dan manusia akan hidup dengan tenang dan damai. Dengan demikian, kemunculan Imam Mahdi diyakini sebagai tanda kemenangan umat Islam dan penegakan keadilan di seluruh dunia. Dajjal adalah sosok yang diyakini sebagai antikristus dalam tradisi Islam. Ia diyakini akan muncul di akhir zaman dan menyesatkan banyak orang dengan fitnah dan tipu dayanya yang keji. Dajjal diyakini sebagai makhluk yang memiliki kekuatan supernatural dan dapat melakukan mukjizat palsu yang membuat banyak orang terpesona dan percaya kepadanya. Fitnah dan tipu. Daya Dajjal diyakini akan menggunakan berbagai cara untuk menyesatkan manusia, antara lain mengaku sebagai Tuhan. Dajjal akan mengaku sebagai Tuhan dan meminta manusia untuk menyembahnya. Ia akan menggunakan kekuatan supernaturalnya untuk membuat banyak orang percaya kepadanya. Melakukan mukjizat palsu. Dajjal akan melakukan mukjizat palsu yang membuat banyak orang terpesona dan percaya kepadanya. Ia akan menggunakan kekuatan supernaturalnya untuk membuat orang percaya bahwa ia adalah Tuhan. Menggunakan teknologi. Dajjal akan menggunakan teknologi untuk menyesatkan manusia dan membuatnya percaya kepadanya. Ia akan menggunakan media sosial, televisi, dan lain-lain untuk menyebarkan propaganda dan fitnahnya. Menghasut dan memecah belah. Dajjal akan menghasut dan memecah belah umat manusia, sehingga mereka saling bermusuhan dan bertikai.
Ia akan menggunakan kekuatan supernaturalnya untuk membuat orang saling membenci dan bertikai, menjanjikan kemakmuran dan kekuasaan. Dajjal akan menjanjikan kemakmuran dan kekuasaan kepada mereka yang mengikutinya, tetapi sebenarnya hanya akan membawa kehancuran dan kesengsaraan. Cara Dajjal menyesatkan manusia. Dajjal diyakini akan menyesatkan manusia dengan berbagai cara, antara lain dengan menggunakan emosi. Dajjal akan menggunakan emosi manusia untuk membuatnya percaya kepadanya. Ia akan menggunakan kekuatan supernaturalnya untuk membuat orang merasa takut, sedih, atau bahagia, sehingga mereka percaya kepadanya. Dengan menggunakan logika palsu, Dajjal akan menggunakan logika palsu untuk membuatnya terlihat seperti memiliki kebenaran. Ia akan menggunakan argumentasi yang salah dan tidak logis untuk membuat orang percaya kepadanya. Dengan menggunakan kekuasaan, Dajjal akan menggunakan kekuasaannya untuk memaksa manusia percaya kepadanya. Ia akan menggunakan kekuatan supernaturalnya untuk membuat orang takut dan percaya kepadanya. Dampak fitnah Dajjal. Fitnah Dajjal diyakini akan memiliki dampak yang sangat besar pada umat manusia, antara lain kehancuran iman. Fitnah Dajjal dapat membuat banyak orang kehilangan iman dan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kekacauan dan kerusuhan. Fitnah Dajjal dapat menyebabkan kekacauan dan kerusuhan di masyarakat, sehingga membuat banyak orang saling bermusuhan dan bertikai. Kehancuran ekonomi. Fitnah Dajjal dapat menyebabkan kehancuran ekonomi, sehingga membuat banyak orang miskin dan tidak memiliki kehidupan yang layak. Cara menghindari fitnah Dajjal. Untuk menghindari fitnah Dajjal, umat Islam dianjurkan untuk memperkuat iman dan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mempelajari agama dan memahami ajaran Islam dengan benar, waspada terhadap tipu daya dan fitnah yang dapat menyesatkan, berpegang pada Al-Quran dan hadis. Berpegang pada Al-Quran dan hadis sebagai pedoman hidup. Dengan demikian, umat Islam dapat menghindari fitnah Dajjal dan tetap berada di jalan yang benar. Menurut keyakinan umat Islam, kemunculan Dajjal akan didahului oleh beberapa tanda-tanda yang menunjukkan bahwa akhir zaman sudah dekat. Berikut adalah beberapa tanda-tanda yang sering disebutkan: perang dan kekacauan. Dunia akan dipenuhi dengan perang dan kekacauan, sehingga membuat banyak orang kehilangan harapan dan kepercayaan kepada pemerintah. Kefasikan dan kemaksiatan. Manusia akan semakin jauh dari ajaran agama dan melakukan berbagai macam kefasikan dan kemaksiatan. Munculnya fitnah dan tipu daya. Fitnah dan tipu daya akan semakin banyak dan semakin kompleks, sehingga membuat banyak orang terpesona dan percaya kepada Dajjal. Kehancuran moral. Moral masyarakat akan hancur, sehingga membuat banyak orang tidak memiliki rasa tanggung jawab dan tidak peduli dengan keadaan sekitar. Cara menghadapi Dajjal. Untuk menghadapi Dajjal, umat Islam dianjurkan untuk berpegang pada iman dan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mempelajari agama dan memahami ajaran Islam dengan benar, waspada terhadap tipu daya dan fitnah yang dapat menyesatkan, bersatu dan berjuang melawan kezaliman dan penindasan yang dilakukan oleh Dajjal. Akhir dari Dajjal. Menurut keyakinan umat Islam, Dajjal akan dikalahkan oleh Nabi Isa yang akan turun ke bumi untuk membantu umat Islam. Nabi Isa akan membunuh Dajjal dan mengakhiri kezaliman dan penindasan yang dilakukan olehnya. Pelajaran dari fitnah Dajjal. Fitnah Dajjal dapat menjadi pelajaran bagi umat Islam untuk memperkuat iman dan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, waspada terhadap tipu daya,
waspada terhadap tipu daya dan fitnah yang dapat menyesatkan. Bersatu dan berjuang melawan kezaliman dan penindasan. Mengikuti ajaran agama dan memahami Islam dengan benar. Dengan demikian, umat Islam dapat menghadapi fitnah Dajjal dan tetap berada di jalan yang benar. Turunnya Nabi Isa alaihissalam untuk membantu Imam Mahdi diyakini terjadi pada akhir zaman, ketika dunia dipenuhi dengan kezaliman dan kefasikan. Berikut adalah beberapa informasi tentang kapan dan bagaimana Nabi Isa alaihissalam turun untuk membantu Imam Mahdi. Waktu turun, Nabi Isa alaihissalam akan turun di Menara Putih di sebelah timur kota Damaskus, Syria, pada saat kaum muslimin sedang menghadapi dahsyatnya fitnah Dajjal. Bersama Imam Mahdi, Nabi Isa alaihissalam akan membantu Imam Mahdi dalam memerangi Dajjal dan mengembalikan keadilan di muka bumi. Beliau akan sholat di belakang Imam Mahdi sebagai tanda penghormatan dan kesetaraan. Mengalahkan Dajjal, Nabi Isa alaihissalam akan membunuh Dajjal dengan tombak kecilnya setelah Dajjal hampir melarutkan kaum muslimin yang berlindung di Baitul Maqdis, menghancurkan salib dan membunuh babi. Setelah mengalahkan Dajjal, Nabi Isa alaihissalam akan menghancurkan salib dan membunuh babi sebagai tanda penegakan agama Islam. Masa hidup Nabi Isa alaihissalam di bumi. Nabi Isa alaihissalam dipercaya akan hidup di bumi selama 24 tahun setelah turun dari langit, menegakkan keadilan dan kedamaian, sebelum akhirnya wafat dan dimakamkan di samping makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan demikian, turunnya Nabi Isa alaihissalam untuk membantu Imam Mahdi diyakini sebagai salah satu tanda besar dekatnya hari kiamat dan merupakan bagian dari rencana Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengembalikan keadilan dan kedamaian di muka bumi. Nabi Isa alaihissalam memiliki peran yang sangat penting dalam menghadapi Dajjal dan mengembalikan keadilan di muka bumi. Berikut adalah beberapa peran yang diyakini akan dijalankan oleh Nabi Isa alaihissalam membunuh Dajjal. Nabi Isa alaihissalam akan membunuh Dajjal dengan tombak kecilnya, sehingga mengakhiri kezaliman dan penindasan yang dilakukan oleh Dajjal. Menghancurkan salib. Nabi Isa alaihissalam akan menghancurkan salib sebagai tanda penegakan agama Islam dan menghilangkan simbol-simbol kekafiran. Membunuh babi. Nabi Isa alaihissalam akan membunuh babi sebagai tanda penegakan agama Islam dan menghilangkan hewan yang diharamkan dalam Islam. Mengembalikan keadilan. Nabi Isa alaihissalam akan mengembalikan keadilan di muka bumi, sehingga membuat banyak orang hidup dengan tenang dan damai. Menegakkan agama Islam. Nabi Isa alaihissalam akan menegakkan agama Islam dan menghilangkan kesyirikan, sehingga membuat banyak orang kembali kepada ajaran Islam yang murni. Dampak dari turunnya Nabi Isa alaihissalam. Turunnya Nabi Isa alaihissalam diyakini akan memiliki dampak yang sangat besar pada umat manusia, antara lain kemenangan umat Islam. Umat Islam akan mencapai kemenangan dan keadilan akan ditegakkan di muka bumi. Penghancuran kekafiran. Kekafiran dan kesyirikan akan dihancurkan, sehingga membuat banyak orang kembali kepada ajaran Islam yang murni. Kedamaian dan kesejahteraan. Dunia akan dipenuhi dengan kedamaian dan kesejahteraan, sehingga membuat banyak orang hidup dengan tenang dan damai. Pengakhiran fitnah. Fitnah dan kezaliman akan diakhiri, sehingga membuat banyak orang hidup dengan aman dan tentram. Dengan demikian, turunnya Nabi Isa alaihissalam diyakini sebagai salah satu tanda besar dekatnya hari kiamat dan merupakan bagian dari rencana Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengembalikan keadilan dan kedamaian di muka bumi. Menurut keyakinan umat Islam, turunnya Nabi Isa alaihissalam
akan didahului oleh beberapa tanda-tanda yang menunjukkan bahwa akhir zaman sudah dekat. Berikut adalah beberapa tanda-tanda yang sering disebutkan. Munculnya Dajjal. Dajjal akan muncul dan menyesatkan banyak orang dengan fitnah dan tipu dayanya. Perang dan kekacauan. Dunia akan dipenuhi dengan perang dan kekacauan sehingga membuat banyak orang kehilangan harapan dan kepercayaan kepada pemerintah. Kefasikan dan kemaksiatan. Manusia akan semakin jauh dari ajaran agama dan melakukan berbagai macam kefasikan dan kemaksiatan. Munculnya Ya'juj dan Ma'juj. Ya'juj dan Ma'juj akan muncul dan membuat kerusakan di muka bumi. Pengaruh turunnya Nabi Isa alaihissalam terhadap umat manusia. Turunnya Nabi Isa alaihissalam diyakini akan memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap umat manusia. Antara lain, kembalinya keadilan. Keadilan akan ditegakkan di muka bumi, sehingga membuat banyak orang hidup dengan tenang dan damai. Penghancuran. Kekafiran. Kekafiran dan kesyirikan akan dihancurkan, sehingga membuat banyak orang kembali kepada ajaran Islam yang murni. Kedamaian dan kesejahteraan. Dunia akan dipenuhi dengan kedamaian dan kesejahteraan, sehingga membuat banyak orang hidup dengan bahagia dan sejahtera. Pengakhiran fitnah. Fitnah dan kezaliman akan diakhiri, sehingga membuat banyak orang hidup dengan aman dan tentram. Pesan moral dari turunnya Nabi Isa alaihissalam. Turunnya Nabi Isa alaihissalam diyakini sebagai pesan moral bagi umat manusia, antara lain, kembali kepada ajaran agama. Umat manusia diingatkan untuk kembali kepada ajaran agama dan meninggalkan kesyirikan dan kekafiran. Berbuat adil dan baik. Umat manusia diingatkan untuk berbuat adil dan baik kepada sesama manusia dan makhluk lainnya. Menghindari fitnah dan kezaliman. Umat manusia diingatkan untuk menghindari fitnah dan kezaliman dan berjuang untuk menegakkan keadilan dan kebenaran. Dengan demikian, turunnya Nabi Isa alaihissalam diyakini sebagai salah satu tanda besar dekatnya hari kiamat dan merupakan bagian dari rencana Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengembalikan keadilan dan kedamaian di muka bumi. Dajjal adalah sosok yang diyakini sebagai antikristus dalam tradisi Islam. Ia diyakini akan muncul di akhir zaman dan menyesatkan banyak orang dengan fitnah dan tipu dayanya. Namun, Dajjal tidak akan luput dari hukuman Allah Subhanahu wa Ta'ala dan akan dibunuh oleh Nabi Isa alaihi salam. Tanda-tanda sebelum kematian Dajjal. Sebelum kematian Dajjal akan terjadi beberapa tanda-tanda yang menunjukkan bahwa akhir zaman sudah dekat. Berikut adalah beberapa tanda-tanda yang sering disebutkan munculnya Imam Mahdi. Imam Mahdi akan muncul dan memimpin umat Islam untuk melawan Dajjal dan mengembalikan keadilan di muka bumi. Perang dan kekacauan. Dunia akan dipenuhi dengan perang dan kekacauan, sehingga membuat banyak orang kehilangan harapan dan kepercayaan kepada pemerintah. Kefasikan dan kemaksiatan. Manusia akan semakin jauh dari ajaran agama dan melakukan berbagai macam kefasikan dan kemaksiatan. Kematian Dajjal oleh Nabi Isa alaihissalam. Dajjal akan dibunuh oleh Nabi Isa alaihissalam ketika beliau turun ke bumi untuk membantu Imam Mahdi dalam menghadapi fitnah dan kezaliman Dajjal. Nabi Isa alaihissalam akan membunuh Dajjal dengan tombak kecilnya setelah Dajjal hampir melarutkan kaum muslimin yang berlindung di Baitul Maqdis. Kronologi kematian Dajjal. Berikut adalah kronologi kematian Dajjal yang diyakini oleh umat Islam. Nabi Isa alaihissalam turun ke bumi. Nabi Isa alaihissalam akan turun ke bumi untuk membantu Imam Mahdi dalam menghadapi fitnah dan kezaliman Dajjal. Dajjal menghadapi Nabi Isa alaihissalam. Dajjal akan menghadapi Nabi Isa alaihissalam dan kaum muslimin yang dipimpin oleh Imam Mahdi. Pertempuran antara Dajjal dan Nabi Isa alaihissalam. Akan terjadi pertempuran antara Dajjal
dan Nabi Isa alaihissalam, dan Dajjal akan dibunuh oleh Nabi Isa alaihissalam dengan tombak kecilnya. Kemenangan umat Islam akan mencapai kemenangan dan keadilan akan ditegakkan di muka bumi. Dampak dari kematian Dajjal. Kematian Dajjal diyakini akan memiliki dampak yang sangat besar pada umat manusia, antara lain, kembalinya keadilan. Keadilan akan ditegakkan di muka bumi, sehingga membuat banyak orang hidup dengan tenang dan damai. Penghancuran kekafiran. Kekafiran dan kesyirikan akan dihancurkan, sehingga membuat banyak orang kembali kepada ajaran Islam yang murni. Kedamaian dan kesejahteraan. Dunia akan dipenuhi dengan kedamaian dan kesejahteraan, sehingga membuat banyak orang hidup dengan bahagia dan sejahtera. Dengan demikian, kematian Dajjal diyakini sebagai salah satu tanda besar dekatnya hari kiamat, dan merupakan bagian dari rencana Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengembalikan keadilan dan kedamaian di muka bumi. Kematian Dajjal diyakini akan memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap umat manusia, antara lain, kembalinya keimanan. Umat manusia akan kembali kepada keimanan yang murni dan meninggalkan kesyirikan dan kekafiran. Penghancuran fitnah. Fitnah dan kezaliman akan dihancurkan, sehingga membuat banyak orang hidup dengan aman dan tentram. Kedamaian dan kesejahteraan. Dunia akan dipenuhi dengan kedamaian dan kesejahteraan, sehingga membuat banyak orang hidup dengan bahagia dan sejahtera. Pengakhiran kekuasaan Dajjal. Kekuasaan Dajjal akan berakhir, dan umat manusia akan terbebas dari kezaliman dan penindasan yang dilakukan olehnya. Pesan moral dari kematian Dajjal. Kematian Dajjal diyakini sebagai pesan moral bagi umat manusia, antara lain, kembali kepada ajaran agama. Umat manusia diingatkan untuk kembali kepada ajaran agama dan meninggalkan kesyirikan dan kekafiran. Berbuat adil dan baik. Umat manusia diingatkan untuk berbuat adil dan baik kepada sesama manusia dan makhluk lainnya. Menghindari fitnah dan kezaliman. Umat manusia diingatkan untuk menghindari fitnah dan kezaliman dan berjuang untuk menegakkan keadilan dan kebenaran. Akhir dari kisah Dajjal. Kematian Dajjal diyakini sebagai akhir dari kisah Dajjal dan merupakan bagian dari rencana Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengembalikan keadilan dan kedamaian di muka bumi. Dengan demikian, umat manusia dapat hidup dengan tenang dan damai dan mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan di dunia dan akhirat. Kesimpulan kematian Dajjal diyakini sebagai salah satu tanda besar dekatnya hari kiamat dan merupakan bagian dari rencana Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengembalikan keadilan dan kedamaian di muka bumi. Dengan demikian, umat manusia dapat mengambil pelajaran dari kisah Dajjal dan berusaha untuk menjadi lebih baik dan lebih taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.